Perkenalkan, aku Hafizal, biasa dipanggil Hafi ataupun Api. Aku berasal dari Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Aceh. Sekarang aku tergabung di Masyarakat Transparansi Aceh. Itu satu lembaga yang konsen di isu transparansi dan mendorong kebijakan publik yang pro terhadap masyarakat di Provinsi Aceh. Jadi sehari-hari kami konsen melakukan kajian dan melakukan advokasi terhadap kasus-kasus korupsi yang terjadi di Aceh. Kami juga melakukan kajian terhadap kebijakan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Aceh, apakah sudah berpihak ke rakyat ataupun tidak. Dalam kampanye saya mendorong pemerintah ini lebih berpihak dalam mengalokasikan anggaran kepada isu-isu strategis, seperti ke kelompok-kelompok yang menjadi korban konflik, kemudian kepada persoalan lingkungan, yang mana di Aceh juga terjadi banyak kerusakan lingkungan, tapi alokasi yang dianggarkan ke sana sangat sedikit, sehingga tiap tahun itu musibah dan bencana itu terus terjadi, dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah hanya langkah tanggap darurat. Ketika ada bencana, dikasih Indomie, dikasih makanan instan, tapi substansi masalahnya tidak diselesaikan. Misalkan adanya penebangan hutan, adanya eksploitasi lingkungan, itu kan yang menjadi penyebab masalah kenapa yang menyebabkan bencana itu terjadi. Tapi tiap tahun hal itu terus berulang, dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah hanya sebatas formalitas belaka, yaitu ketika ada musibah ya mereka turun bagi makanan-makanan instan, itu dianggap pemerintah sudah berpihak kepada masyarakat, seperti itu. Kalau kita lihat anggaran di Aceh itu kan banyak digunakan untuk belanja operasional, yaitu untuk kebutuhan gaji pegawai, untuk perjalanan dinas, untuk rapat-rapat. Jadi lebih banyak dihabiskan ke situ. Sedangkan untuk persoalan-persoalan yang mendasar tadi, alokasi anggarannya ada, cuman tidak cukup seperti itu, sehingga ini tidak menyelesaikan masalah tadi. Ketika saya melakukan kajian-kajian anggaran dan melihat data anggaran pemerintah Aceh, sering saya menemukan program-program ataupun kegiatan itu yang memang sedikit mengherankan bagi saya pribadi. Contohnya pada tahun 2021 itu ada anggaran untuk pengadaan handuk dan tur motor gede. Nah, itu kan sesuatu yang memang tidak pantas sebenarnya. Kegiatan yang bersifat hobi itu anggarannya dibebankan kepada anggaran daerah. Apalagi kegiatan itu tadi dikaitkan dengan peringatan tsunami. Ini kan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Peringatan tsunami yang memang itu satu peristiwa duka, tapi bentuk kegiatannya tur motor gede, di mana biaya bensin motor gede dibebankan kepada daerah. Nah, padahal kan ada kegiatan-kegiatan yang lebih masuk akal sebenarnya yang bisa dikerjakan dan dilakukan ketika pemerintah menggunakan anggaran daerah. Jadi pasca perdamaian, Aceh itu kan menerima dana otsus. Dari tahun 2008 sampai tahun 2024 itu Aceh sudah menerima dana lebih dari 100 triliun. Tapi kita tidak tahu anggaran itu dipakai untuk apa, dikemanakan saja. Karena sampai hari ini Aceh masih menjadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia, menempati posisi ke-6 dan jadi provinsi paling miskin ya di Pulau Sumatera. Sedangkan alokasi anggaran dari pemerintah pusat tadi sudah sangat banyak seperti itu. Dan ketika saya kuliah, saya melihat banyak proyek-proyek pembangunan itu dibangun asal-asalan, jalan, jembatan, gedung, dan pasar ataupun rumah untuk masyarakat itu dibangun asal jadi dengan kualitas yang asal-asalan. Saya membayangkan kalau kampanye ini berhasil, kondisi Aceh menjadi lebih baik, dalam artian Aceh tidak lagi menjadi provinsi termiskin di Indonesia, kemudian masyarakatnya lebih sejahtera, kemudian anak-anak mudanya lebih banyak yang terdidik, sehingga tidak melakukan aksi-aksi kekerasan berupa perlawanan-perlawanan yang menggunakan
cara-cara kekerasan seperti itu. Tapi pemuda-pemuda Aceh ke depan itu harus memperjuangkan adanya ketidakadilan ya dengan cara-cara yang lebih soft seperti itu, seperti yang aku lakukan. Bayanganku pemerintah yang bijak mengelola anggaran adalah pemerintah yang memang tahu apa masalah dan tahu apa solusinya. Jangan masalahnya apa, solusinya lain seperti itu. Jadi tidak ada kaitan antara masalah dengan solusi. Dan saya berharap pemerintah itu lebih serius seperti itu mengelola anggaran, karena ya anggaran itu kan milik publik, milik rakyat yang memang berasal dari rakyat. Jadi harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat seperti itu. Yang ingin aku sampaikan sebenarnya ya terus berisik ya. Masyarakat dimanapun, baik masyarakat Aceh, masyarakat Indonesia, kita harus terus berisik, harus terus berbicara, harus terus bersuara, karena dengan itu kita bisa memperjuangkan kepentingan kita. Karena kalau kita tidak bersuara, karena kalau kita tidak berbicara, pemerintah kadang-kadang itu tidak melihat kita di bawah, mereka cenderung melihat ke atas seperti itu, sehingga banyak kebijakan-kebijakan yang nantinya lahir itu kadang-kadang bukan menjadi solusi bagi kita, tapi menjadi masalah baru seperti itu. Jadi bagi teman-teman di Aceh, baik orang muda maupun orang tua yang sepakat ataupun ingin mendukung kampanye yang saya lakukan berkaitan dengan transparansi anggaran dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap masyarakat, itu bisa menandatangani petisi di lamanceng.org.